Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre noir action laga dari Korea Selatan yang berjudul For the Emperor, cuy. Film ini rilis pertama kali pada tanggal 12 Juni 2014 yang berdurasi tayang 1 jam 44 menit, cuy. Yang disutradarai oleh Park Sang Joong dan diperankan oleh Lee Min Ki, Park Sung Won, dan Lee Tae Im, cuy. Aduh, nih susah nama mereka nih, cuy. Berkisah tentang seorang pemuda berprofesi sebagai pemain bisbol yang dikeluarkan dari liga pertandingan karena terlibat kecurangan peraturan atau judi pertandingan, cuy. Yang dimana ia kemudian direkrut oleh bos besar geng mafia berdarah dingin yang memimpin ratusan segerombolan penjahat dan menguasai semua geng yang berada di Busan, Korea, cuy. Mantap ya. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya, cuy. Kapun kap, semelai kemelai, skui dah. Film diawali scene yang menampilkan kedatangan dua buah mobil yang dimana di dalamnya berisi sebuah geng penjahat sedang bersiap untuk menyerang sebuah hotel, cuy. Dan terlihat seorang pemuda yang sedang memikirkan sesuatu di dalam mobil itu. Tidak berselang lama, pemuda itu pun turun dan langsung berjalan cepat menuju hotel yang ingin diserang sambil membawa sebilah pisau di tangannya, cuy. Pemuda ini bernama Lee Hwan yang diperankan oleh Lee Min Ki. Di sini Hwan terlihat sebagai pemimpin dari gerombolan geng penjahat ini, cuy. Hwan berjalan sendiri menuju pintu belakang hotel dan geng penjahat yang lain memasuki hotel melewati resepsionis, cuy. Hwan bertemu dua orang penjaga dan langsung saja terjadi perkelahian yang dimana Hwan mampu menghabisi dua pria itu dengan mudah, cuy. Scene pun berpindah saat segerombolan penjahat yang lain terlihat sedang berada di lift yang baru saja terbuka pintunya. Segerombolan penjahat ini berjalan dan berhenti di lorong hotel, cuy. Tapi tak lama kemudian lampu semua ruangan yang ada di hotel pun mati. Yang dimana diceritakan Hwan yang menuju pintu belakang hotel lah yang mematikan sekring listrik yang ada di hotel itu, cuy. Segerombolan penjahat ini langsung aja menyalakan senter yang mereka bawa. Dan terlihat ada salah satu penghuni hotel menuju keluar kamar dan melihat segerombolan penjahat ini datang, cuy. Ia pun langsung lari dan terjadilah pembantaian sadis yang dilakukan segerombolan penjahat ini dengan menggunakan pisau yang dibawa di tangan mereka masing-masing, cuy. Mantap nih, belum apa-apa ya sudah terjadi apa nih. Aduh, nih mantep nih actionnya ya. Scene berpindah menampilkan flashback dari masa lalu Hwan yang masih berprofesi sebagai pemain bisbol, cuy. Hwan diceritakan di sini adalah pemain profesional yang berprestasi dan selalu membawa timnya yang bernama Red Whale atau Paus Merah ya memenangkan kejuaraan. Tetapi pada hari itu Hwan malah bermain sangat buruk dan dihina oleh penonton, pelatih dan rekannya sendiri, cuy. Saat malamnya Hwan terlihat sedang berjalan menuju lorong gelap dan seperti ingin pergi ke suatu tempat. Hwan ternyata mendatangi tempat perjudian dan bertemu dengan pelatihnya yang sedang mengadakan pertemuan dengan salah satu orang yang kaya yang memberikan satu tas uang sebagai hadiah karena Hwan dan pelatihnya dengan sengaja mengalah dan bermain buruk pada pertandingan tersebut, cuy. Aduh, nih ternyata sengaja ya mengalahkan timnya sendiri ya. Saat orang kaya itu pergi, pelatih Hwan pun memberikan komisi segepok uang imbalan kepada Hwan. Ia pun berkata, "Hwan, lain kali kita lakukan lagi." Tetapi Hwan menjawab, "Uangmu sebanyak itu, kenapa kau hanya memberiku uang segini?" Terlihat sepertinya Hwan di sini rela mengalah dan mengorbankan karirnya karena ia sangat membutuhkan uang, cuy. Saat Hwan mengambil tasnya dan ingin berjalan pulang, ternyata tak lama kemudian tempat itu malah dirazia polisi, cuy. Dan Hwan pun malah terpaksa tertangkap dan terjerat dalam kasus perjudian itu, cuy. Scene berpindah beberapa hari kemudian, Hwan ternyata dibebaskan oleh seseorang yang tidak diketahui yang menyuruh seorang jaksa yang sedang terlihat berbicara dengan seseorang di telepon, cuy. Saat Hwan selesai menandatangani surat kebebasan, Hwan pun langsung pergi menuju tempat perjudian tersebut. Tetapi di sana terlihat seorang pria yang memimpin beberapa penjahat yang sedang menagih hutang kepada seseorang yang sudah babak belur dihajar habis-habisan sama mereka, cuy. Hwan pun berkata kepada geng penjahat itu untuk mengembalikan uangnya. Pemimpin geng ini bernama Kyung Soo. Kyung Soo langsung memukul Hwan dan terjadilah perkelahian antara Hwan dan geng tersebut. Meskipun terkena beberapa kali pukulan, Hwan pun berhasil melumpuhkan dan menghajar geng ini sendirian, cuy. Mantap Hwan ini ya, ternyata tangguh ya, jadi laki ya, mantap ya. Scene berpindah keesokan harinya, terlihat Hwan di rumah sakit sedang meminta maaf kepada Kyung Soo, yang ternyata Kyung Soo lah yang menjadi suruhan untuk mengeluarkan Hwan dari penjara, cuy. Kyung Soo terlihat memberikan kartu nama kepada Hwan dan
langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Saat ia hendak keluar dari pintu, ia pun terlihat berpapasan dengan seorang pria yang membawa 2 anak buah bawahannya, cuy. Pria ini ternyata bos mafia besar atasannya Kyung-soo, cuy, yang diceritakan membebaskan Han dari penjara. Bos besar ini bernama Sang-ha yang diperankan oleh Park Sung-won dengan bersama 2 anak buah tangan kanannya yang bernama Tae-mu dan Jong-ho. Saat Hwan sudah berjalan keluar dari gedung, Sang-ha pun terlihat sedang memperhatikan Hwan. Dan singkat cerita, saat Hwan tidur di stadion bisbol, Hwan malah dijemput oleh anak buahnya bos Sang-ha, yang dimana di sini diceritakan kalau bos besar Sang-ha ingin merekrut Hwan, cuy. Sampailah Hwan di kantor perusahaannya bos Sang-ha dan bertemu dengan bos Sang-ha-nya langsung. Singkat cerita, saat bos Sang-ha ingin menawarkan Hwan pekerjaan sebagai penagih hutangnya, Hwan di sini malah tidak mengenal takut dan menolak tawaran itu. Tetapi bos Sang-ha berhasil meyakinkan Hwan dan berkata, "Apa yang kau lakukan untuk mendapatkan uang? Bukankah kau setidaknya harus memiliki kredibilitas?" Hwan yang mendengar itu pun berubah pikiran dan mau menjalankan tugas pertamanya, coy, yang dimana ia akan menagih hutang kepada mantan preman yang bernama Rockfish. Rockfish adalah mantan preman yang sekarang bekerja di pelabuhan dan berjualan ikan, coy. Aduh, nih belum apa-apa mantan preman ya yang didatangi ya. Hwan dan Kyung-soo pun terlihat langsung mendatangi Rockfish, coy. Kyung-soo berkata kalau ia yang akan menghadapi Rockfish dan menyuruh Hwan untuk belajar dan memperhatikan ahli penagih hutang sedang bekerja. Mantap nih Kyung-soo ini ya. Kita lihat nih ya gimana kelanjutannya ya. Tetapi Kyung-soo dan anak buahnya malah modar, coy, dan dikalahkan oleh Rockfish ya. Aduh nih banyak omong aja ya ternyata ya si pendek ini ya. Hwan pun langsung datang dan langsung berkelahi dengan Rockfish, coy. Singkat cerita, ternyata Hwan di sini sangat tangguh berkelahi, cuy. Mantap nih, dan bisa mengalahkan Rockfish ini ya. Mantap ya. Hwan dan Kyung-soo pun kembali ke kantornya bos Sang-ha dan membawa uang yang ditagihnya dari Rockfish, coy. Saat bos Sang-ha memberikan upah atau tip kepada Hwan, Hwan malah mengembalikan uang itu dan berkata, "Ini uangmu, urusan kita sudah selesai." Dan Hwan pun bersiap untuk pergi. Tetapi bos Sang-ha sekali lagi berkata kepada Hwan, "Sekarang semua orang sudah mengenalmu. Apa yang akan kau lakukan?" Bos Sang-ha pun menawarkan untuk tetap bekerja kepadanya sebagai penagih hutang, coy, agar Hwan ini dapat banyak uang ya. Hwan yang setelah mengingat hidupnya yang sulit pun akhirnya memutuskan untuk terus bekerja kepada bos Sang-ha, coy. Scene pun berpindah saat bos Sang-ha bersama anak buahnya mengundang Hwan untuk minum-minum di salah satu bar yang bernama Temptation, coy. Di sana Hwan bertemu seorang wanita yang bernama Cha Yun-soo atau kita sebut aja Nona Cha ya, karena di filmnya ini disebut Nona Cha, coy. Nona Cha adalah seorang wanita panggilan yang bekerja yang menemani bos Sang-ha karena ia terlilit hutang yang sangat banyak kepada bos Yakuza yang satu ini, cuy. Bos Sang-ha, anak buahnya dan Hwan pun akhirnya bersenang-senang di bar itu bersama wanita panggilan mereka masing-masing, cuy. Tetapi Hwan di sini diceritakan malah melihat dan memperhatikan Nona Cha, cuy. Apa lagi nih? Singkat cerita, scene pun memperlihatkan Hwan yang sudah menjalankan banyak tugas sebagai penagih hutangnya bos Sang-ha dan selalu mendapatkan uang tagihan bos Sang-ha, cuy. Mantap nih. Sampai suatu waktu Hwan sedang berdiri di depan bar Temptation seorang diri sambil mengisap sebatang rokok dan terlihat sedang menunggu seseorang, cuy. Yang ternyata ia diceritakan sedang menunggu Nona Cha ya. Mantap nih ya Hwan ini ya. Saat Nona Cha datang menggunakan taksi, Hwan pun terlihat sedang memperhatikan Nona Cha. Sepertinya Hwan ini sudah terlihat jelas ya guys jatuh cinta ya kepada Nona Cha ini ya. Nona bos ya. Aduh nih bahaya juga ya Nona Cha ini ya. Setelah Nona Cha masuk ke bar, Hwan pun pulang dengan berjalan kaki, cuy. Tetapi di perjalanan pulang, Hwan malah bertemu dengan bos Sang-ha dan si bos malah menawarkan tumpangan kepada Hwan untuk pulang, cuy. Di perjalanan, bos Sang-ha menawarkan Hwan untuk mengelola situs judi olahraganya bos Sang-ha, cuy. Dan bos Sang-ha juga memberikan sebuah mobil BMW kepada Hwan waktu itu, cuy. Mantap nih ya. Saat Hwan sudah mempunyai mobil, ia pun terlihat kerap datang ke bar Temptation hanya untuk sekedar memperhatikan Nona Cha, cuy. Sampai di suatu waktu, Nona Cha pun akhirnya notice akan keberadaannya Hwan. Ia pun menghampiri Hwan dan mengajak Hwan untuk mengobrol. Dan saat Hwan ingin pergi, Nona Cha pun akhirnya meminta Hwan pada besoknya untuk menemaninya jalan-jalan, cuy. Saat besoknya terlihat Hwan dan Nona Cha sedang berjalan menikmati pemandangan kota dan berjalan di pinggir sungai yang besar, cuy. Tetapi pada saat Hwan sedang membelikan kopi untuk mereka berdua, malah ada seseorang laki-laki
laki-laki tua yang datang entah dari mana sedang menggoda Nona Cha cuy. Aduh nih laki-laki tua ini ya. Huan yang tahu akan hal itu, ia pun geram dan ingin memukul dan mencekik laki-laki tua ini cuy. Mantap nih. Tetapi kakek-kakek ini malah tertawa ya. Aduh heran juga nih gua ya. Dan Nona Cha pun akhirnya menyuruh Huan untuk berhenti dan mengajaknya untuk pulang cuy. Saat sudah sampai di apartemennya Nona Cha, Huan pun tidak panjang pikir langsung menarik dan menyosor nih. Mantap nih, menyosor bibir Nona Cha ini ya. Mantap ya. Dan mereka pun akhirnya melakukan adegan bergenjotan part pertama cuy di sini cuy. Mantap nih. Ini by the way Nona Cha ini mantap juga ya. Saat bergenjotan part pertama sudah selesai, scene pun berpindah menampilkan Bos Sang Ha sedang mengobrol dengan seseorang yang terlihat sangat ia hormati cuy. Sepertinya ini bos besar ya, di atasnya Bos Sang Ha ini lagi ya guys. Mantap nih ya. Dan ia pun akhirnya memanggil Huan untuk datang menemuinya dan memperkenalkan Huan kepada bos besar ini cuy. Ini bosnya di atas bos ya by the way ya. Yang dimana bos besar ini bernama Ketua Huang Jie. Tetapi saat Ketua Huang Jie berbalik, ia ternyata adalah kakek-kakek tua yang dicekik Huan cuy. Saat Huan bersama Nona Cha ya, saat jalan-jalan ya. Aduh nih, Huan pun langsung tunduk dan memberi hormat dan merasa sedikit takut dan tidak enak cuy. Aduh nih, ternyata bos besar ya dicekik ya by the way ya. Bahaya juga ya. Dan ternyata di sini diceritakan kalau Ketua Huang Jie ini atau kakek-kakek yang sudah mau meninggal ini adalah bos besar mafia yang lebih besar lagi ketimbang Bos Sang Ha cuy, dan mempunyai daerah yang berbeda yang lebih luas dari daerahnya Bos Sang Ha cuy. Scene pun berpindah menampilkan memperlihatkan Ketua Huang Jie dan Bos Sang Ha sedang berbicara. Yang dimana di sini diceritakan kalau Ketua Huang Jie ingin membeli lahan yang lebih luas di daerahnya Bos Sang Ha cuy, dan membuat gedung yang sangat tinggi untuk diperuntukkan untuk perusahaan finance-nya yang lebih besar dari Bos Sang Ha cuy. Ini by the way perusahaannya mereka ini perusahaan finance penagih hutang ya, yang memberikan penawaran hutang ke sama orang cuy, tetapi dengan bunga yang besar ya. Terus kalau misalkan mereka itu nggak bayar hutang, ada penagih-penagih hutangnya cuy, kayak apa ya, kayak debt collector lah gitulah ceritanya cuy ya. Scene pun menampilkan kinerja Huan yang semakin lihai dan gampang untuk menagih hutang cuy, karena Huan ini jago pukul ya ceritanya ya. Dan sesekali menampilkan Huan yang selalu bersama Nona Cha di apartemennya Nona Cha cuy, dan terlihat sepertinya Huan ini sudah tinggal bareng ya bersama Nona Cha ini ya. Panggilan cewek bos sendiri ya, malah di apa nih, digenjot-genjot ya. Dan singkat cerita, scene pun berpindah 3 tahun kemudian cuy, menampilkan Huan sedang mengendarai mobil menuju perusahaannya Ketua Huang Jie dan ingin menemui Bos Sang Ha cuy. Saat ia sudah bertemu dengan Bos Sang Ha, ternyata di sini Bos Sang Ha memberitahukan kalau artikel bisnis kecurangan situs olahraganya yang diatur oleh Huan akan segera dirilis, yang dimana itu sangat membahayakan perusahaannya Bos Sang Ha cuy. Bos Sang Ha pun meminta Huan untuk pergi. Dan juga di sini diceritakan kalau Bos Sang Ha sudah mengetahui kalau selama ini Huan ternyata diam-diam tinggal bersama Nona Cha cuy. Tangan kanan Bos Sang Ha, Taemo, pun menganjurkan untuk menghabisi Huan. Tetapi Bos Sang Ha menolak dan berkata kalau ia tidak akan menghancurkan orang-orang terdekat yang sudah menjadi keluarganya sendiri cuy. Scene pun berpindah menampilkan Ketua Huang Jie mendatangi bar Temptation dan memanggil Nona Cha untuk menemaninya cuy. Aduh nih. Dan di sini diceritakan kakek-kakek tua yang hampir meninggal ini pun meminta Nona Cha untuk melakukan adegan ice cream cuy kepada Ketua Huang Jie ini. Aduh nih kakek-kakek ini ya. Apa lagi nih? Nona Cha yang mempunyai hutang yang sangat banyak kepada bos-bos Yakuza ini pun, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti permintaan kakek-kakek tua yang sudah hampir meninggal ini cuy. Aduh nih. Dan setelah adegan ice cream sudah selesai, Nona Cha pun langsung muntah-muntah cuy di toilet cuy. Aduh nih, apa nih, kita lanjut aja dah. Saat Nona Cha sudah pulang, ia pun frustasi karena mengice-creamkan rudal kakek-kakek yang sudah hampir meninggal itu cuy. Aduh nih. Nona Cha pun sambil bersedih, ia pun bercerita kepada Huan cuy. Huan yang tahu akan hal itu, ia pun langsung mendatangi Bos Sang Ha dan berkata kalau ia yang akan menanggung hutangnya Nona Cha cuy. Dan Bos Sang Ha pun di sini mengabulkan permintaannya Huan cuy. Huan pun langsung pergi ingin menemui Nona Cha ke bar Temptation, di mana tempat
tempat ia bekerja cuy. Ia bercerita kepada Nona Cha tentang keadaannya saat ini. Dan Huan pun merasa sedih. Nona Cha pun terlihat membuatkan minuman untuk Huan. Dan tidak perlu waktu panjang, Huan dan Nona Cha pun di sini melakukan adegan bergenjotan. Hot lagi nih part kedua nih cuy, by the way ya, di atas bar nih mantap ya. Singkat cerita, bergenjotan part kedua pun selesai cuy. Diperlihatkan Bos Sangha dan Ketua Huang Jie sedang berada di perjalanan sedang menaiki mobil. Tetapi mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok geng, yang dimana geng ini adalah bawahannya seorang bos mafia yang berseberangan dengan Bos Sangha dan Ketua Huang Jie cuy, yang baru saja keluar dari penjara yang bernama Cutter cuy. Aduh nih, cutter apa nih? Cutter kertas apa nih ya? Saat Cutter sudah ingin menghabisi Bos Sangha dan Ketua Huang Jie, anak buah Bos Sangha pun langsung datang cuy, menggunakan 6 mobil nih, banyak ya, dengan jumlah yang banyak. Bos Cutter pun dan anak buahnya pun terpaksa lari dan pergi cuy. Dan ia pun mengancam Bos Sangha dan Ketua Huang Jie akan membunuh mereka dalam waktu cepat cuy. Aduh nih, kehidupan geng-geng Yakuza nih kayak gini ya. Ketua Huang Jie pun langsung memerintahkan Bos Sangha untuk mengurus Cutter secepatnya cuy. Bos Sangha pun langsung mendatangi dan menculik Nona Cha karena ia merasa Nona Cha lah penyebab Huan sudah berubah dan tidak fokus dan tidak lagi setia kepadanya cuy. Shin pun menampilkan Bos Sangha yang sedang mempersiapkan diri untuk mengurus Bos Cutter cuy. Ia sedang berada di sauna dan terlihat banyak bekas luka sayatan di badannya Bos Sangha cuy. Mantap juga ya kayaknya ya. Kayaknya Bos Sangha ini mantap juga nih guys. Pantas aja ya jadi bos besar mafia ya. Dan Shin pun berlanjut menampilkan adegan pertama yang ada di film, yang dimana anak buah Bos Sangha dan Huan sedang berada di dalam mobil dan ingin melakukan penyerangan ke salah satu hotel, yang dimana ternyata di dalam hotel itu yang tinggal adalah semua anak buahnya Cutter cuy, yang di awal film tadi ya. Dan singkat cerita, saat Bos Sangha dan hanya berdua dengan Kyung Soo keluar dari bar Temptation, ia malah dihadang oleh Bos Cutter sendirian di sana cuy. Aduh nih, karena anak buahnya diserang habis-habisan ya. Bos Sangha pun diculik dan dihajar oleh Bos Cutter cuy. Kyung Soo pun langsung bergegas menghubungi Huan untuk menyelamatkan Bos Sangha. Saat Bos Sangha sudah babak belur dihajar Bos Cutter, Huan pun datang dan langsung berkelahi dengan Bos Cutter cuy. Huan diceritakan hampir kalah dan babak belur, tetapi di sini diceritakan kalau Huan akhirnya mampu dan bisa mengalahkan Bos Cutter cuy. Huan pun terlihat membawa Bos Cutter yang sudah babak belur dan ingin menguburnya hidup-hidup cuy. Bos Cutter malah berkata kalau Bos Sangha lah yang sudah membohongi Huan dan memperalatnya, dan Bos Sangha lah orang yang menghancurkan hidup Huan. Tetapi Huan tidak mendengarkannya dan ia pun langsung menghabisi Bos Cutter memakai skop yang ada dipegangnya saat itu cuy. Meninggal dah nih ya orang ini ya. Scene pun berpindah saat Huan sedang berdiri sendirian di pelabuhan sambil mengisap sebatang rokok. Terlihat ada seorang pemancing yang menghampirinya dan ingin meminta sebatang rokok kepada Huan cuy. Huan di sini tidak memberikan rokok, tetapi ia malah memberikan sejumlah uang untuk pria pemancing ini karena diceritakan ia hanya ingin membantunya cuy. Tetapi pria pemancing ini malah bilang aku tidak membutuhkan uangmu, dan malah mengambil sebuah pisau yang disimpannya dan bergegas untuk menusuk Huan. Dan saat Huan menyadari ternyata semua pemancing yang ada di pelabuhan itu ternyata adalah anak buah Cutter yang sudah dibunuhnya cuy. Huan pun terlihat dikeroyok oleh banyak orang di situ. Saat Huan sudah kewalahan, Bos Sangha pun terlihat datang seorang diri cuy, mantap nih, dan menghabisi satu persatu anak buahnya Cutter ini cuy. Dan singkat cerita, meskipun Bos Sangha dan Huan sudah menderita banyak luka tusukan, Huan pun berhasil membawa Bos Sangha lari dengan menggunakan speedboat yang ada di situ cuy. Dan terlihat baru anak buahnya Bos Sangha datang untuk menghabisi anak buahnya Bos Cutter. Dan saat sudah berada di tengah laut, Bos Sangha yang terlihat sepertinya sudah sekarat, ia pun mengingat masa lalunya saat ia masih muda dan mengetuai sebuah geng untuk melakukan penyerangan di sebuah acara cuy. Tetapi saat itu ada anak kecil seorang diri yang berani melawan geng anak buahnya Bos Sangha cuy. Saat anak kecil ini dipukuli habis-habisan oleh anak buahnya Bos
Bos Sangha pun menghentikan pemukulan itu dan menghampiri anak kecil itu, yang dimana anak kecil ini membawa sebuah bola bisbol yang bertuliskan Li Huan cuy di bola itu, yang dimana diceritakan kalau anak kecil itu adalah Huan yang ternyata sudah lama ia rencanakan untuk merekrutnya. Dan filmnya pun berakhir di sini cuy. Oke guys, ya mungkin segini aja untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Bagi kalian yang pengen nonton full movie ya, kalian langsung aja nih search nonton For the Emperor tahun 2014 di Google Chrome cuy. Menurut gua sih ini pribadi film ini lumayan bagus ya, karena menceritakan tentang sebuah kesetiaan cuy terhadap partner atau kawan yang sudah dianggapnya saudara atau keluarganya ya. Apalagi endingnya cuy, pas Bos Sangha ini datang seorang diri cuy menyelamatkan Huan yang sedang dikeroyok cuy. Mantap nih Bos Sangha ini ya, keren ya. Dan gua mau ngucapin terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton, dan terima kasih banyak cuy bagi kalian yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya. Pokoknya kalian keren banget lah yang sudah subscribe ya. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi cuy, yang berisikan cewek-cewek Asia cantik seksi nih. Mantap nih, yang cantik-cantik seksi yang bergenjotan cuy. Mantap ya, yang beralur cerita menarik cuy. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya cuy. Thanks for watching guys. Bye-bye. Lupa subrek. Jangan lupa subrek.